Ya, selamat pagi Taruna-Taruni kelas 4A ya dengan kelas 4B. Jadi hari ini saya gabung saja dua kelasnya untuk membahas bagaimana menyusun bab 4 khususnya untuk subbab pembahasan. Jadi kembali kita ulangi bahwa di bab 4 itu ada dua subbab ya. Ada subbab hasil dan ada subbab pembahasan. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya itu sudah ada mengenai bagaimana menyusun hasil, subbab hasil ya. Jadi di bab 4 itu hanya ada dua subbab. Nah, saya lihat kemarin ada senior kalian yang menambahkan satu subbab mengenai lokasi penelitian, penjelasan mengenai lokasi penelitian termasuk visi misi tempat dia melakukan penelitian. Nah, sebaiknya itu dimasukkan saja di bab hasil, di subbab hasil ya, jangan dibuatkan 4.1 lokasi penelitian, 4.2 hasil, 4.3 pembahasan. Yang jelas sesuai pedoman Polnes itu di bab 4 itu hanya 4.1 hasil dan 4.2 pembahasan. Adapun kalau ingin membahas mengenai lokasi penelitian, termasuk profil lokasinya, profil kantornya, profil perusahaannya, termasuk visi misi, itu masukkan saja di subbab hasil. Nah, supaya agak lebih banyak pembahasannya di bab 4. Jadi ya, bab 4 itu ya minimal memuat 50% halaman keseluruhan. Jadi kalau 50% 50 halaman TA-nya ya 25%-nya itu adalah di bab 4. Nah, jadi kadang saya lihat hanya 2 halaman, 3 halaman, dan itu yang saya anggap masih salah. Jadi ya bab 4 itu adalah isi utama dari TA kalian. Nah, bagaimana menyusun subbab pembahasan? Sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai hasil. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Ini apakah sudah terlihat? Siap, sudah Pak. Ya, jadi bagaimana menyusun bab 4, khususnya subbab 4.2, ya ini pembahasannya. Sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai hasil. Nah, di sini ada penjelasan, pembahasan adalah ulasan hasil penelitian. Jadi isinya adalah poin-poin temuan, pembahasan tidak disampaikan secara gelondongan, jadi ya kadang saya lihat cuma satu halaman atau kadang hanya satu paragraf mengenai pembahasan. Nah, itu berarti bukan pembahasan. Itu hanya seperti kesimpulan kalau hanya satu halaman atau hanya satu paragraf. Jadi pembahasan itu dibahas secara rinci poin-poin temuannya. Nah, dari mana poin-poin temuan ini? Tentu dari rumusan masalah yang turunannya adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam wawancara tadi. Jadi kalau kemarin contohnya di pertemuan sebelumnya, di hasil itu kan kita ada punya dua rumusan masalah. Misalnya mengenai prosedur pembongkaran peti kemas atau penurunan peti kemas. Nah, di situ ada dua rumusan masalah, yakni yang pertama adalah bagaimana proses bongkar muat, dan yang kedua apa kendala dari bongkar muat itu. Nah, di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang dijelaskan di subbab hasil maupun di subbab pembahasan. Bab 4 adalah bab di bawahnya ada subbab. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, subbabnya itu hanya hasil, 4.1 hasil, dan subbab 4.2 adalah pembahasan. Jadi kalau mau bahas visi misi perusahaan, masukkan saja di hasil. Jangan buat subbab baru, karena di sesuai pedoman Polnes di bab 4 itu hanya hasil dan pembahasan. Sebaiknya pembahasan dibagi menjadi beberapa anak subbab. Nah, jadi agar banyak isi hasil dan pembahasannya, agar banyak isi subbab di bab 4-nya, maka buatkan anak-anak subbab. Jadi hasilnya bab 4.1 dan 4.2 di hasil dan pembahasan itu sebaiknya poin-poin pertanyaannya dijadikan anak-anak subbab. Berarti 4.1.1 mengenai pertanyaan pertama untuk penelitiannya, 4.1.2 pertanyaan kedua,
4.1.3 dan seterusnya. Begitu pula dengan pembahasan. Jadi agar banyak di halaman 4 di bab 4-nya pertanyaan-pertanyaan penelitiannya atau pertanyaan-pertanyaan wawancaranya itu dijadikan anak subbab. Jadi dibahas satu persatu. Jangan dibahas secara gelondongan atau dibahas secara global saja, akan tetapi di bab hasil ada beberapa anak subbab di bawahnya. Begitu pula dengan di bab subbab pembahasan ada lagi anak-anak subbab. 4.2.1 misalnya mengenai bagaimana proses bongkar muat. 4.2 apa dokumen yang disiapkan. 4.2.3 syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembongkaran. Kemudian selanjutnya misalnya 4.2.4 apa kendala dalam proses bongkar muat. 4.2.5 apa solusi jika terjadi kendala dalam proses bongkar. Itu dibahas satu persatu agar di bab 4-nya ini terdiri dari banyak pembahasan. Makanya tadi disebutkan di awal bahwa ada poin-poin temuannya. Ya, jadi jangan seperti yang sudah-sudah bahwa hanya 2 halaman, hanya 3 halaman dan tidak jelas apa yang dibahas. Maka dibuatlah poin-poin temuan yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan penelitian atau yang berasal dari rumusan masalah yang dibuat menjadi daftar-daftar pertanyaan. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk membedakan bagaimana menulis hasil dan bagaimana menulis pembahasan, kadang kan kita agak bingung gimana hasil, gimana juga pembahasan. Nah, kalau hasil itu adalah seperti ini. Ini contoh ya, di sebelah kiri ini adalah hasil. Ini adalah hasil observasi. Nah, kalau kita menyimak di pertemuan sebelumnya kan ada 3 cara mencari data penelitian kualitatif. Yang pertama observasi, pengamatan, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, di sebelah kiri ini adalah hasil observasi. Kita mengobservasi di lokasi penelitian, saya di sini mengambil contoh misalnya di Bank Mandiri. Nah, kemudian apa yang saya lihat dalam observasi saya, fenomena apa yang saya lihat, ya, misalnya saya melihat bahwa lokasi kantor tersebut bagus, strategis, karyawannya terlihat mahir dalam bekerja. Nah, apa hasil analisis saya? Nah, seperti ini yang disampaikan di hasil ya. Nah, kemudian berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa Bank Mandiri dan diberi penjelasan di bawahnya. Nah, ini yang membuat berbeda ya. Ini adalah hasil observasi. Jadi di subbab hasil seperti ini yang disampaikan. Nah, pembahasannya seperti apa ya di sebelah kanan ini? Nah, jadi kita memberikan penjelasan kita membahas hasil observasi kita di sebelah kanan. Jadi ini yang membuat berbeda. Nah, jadi hasilnya adalah penjelasan singkat saja, kemudian pembahasannya tentu sudah mendalam. Nah, di sini seperti yang terlihat kan, fasilitas yang dimiliki, kecanggihan teknologi, penampilan karyawan, kita menjelaskannya secara rinci di pembahasan. Nah, di subbab hasil tadi hanya menjelaskan secara singkat saja apa yang kita lihat, apa yang kita amati, dan bagaimana pandangan kita terhadap pengamatan tersebut. Itu kalau kita observasi ya. Kemudian selanjutnya kalau di bab hasil kita menampilkan petikan wawancara, maka seperti ini. Nah, ini yang tadi saya buat bahwa buat poin-poinnya di hasil, buat juga poin-poin di pembahasan. Jadi ya poinnya bisa berasal dari daftar-daftar pertanyaan yang kita buat. Nah, seperti ini. Ini salah satu hasilnya, C, tahapan pelaporan. Jadi ini adalah subbab hasil. Dan ini adalah subbab pembahasan. Nah, di subbab hasil ya, saya sebutkan siapa informannya, apa pekerjaannya, kemudian apa yang dia jawab dari hasil pertanyaan saya. Nah, di sini terlihat bahwa si informan adalah seorang petugas shopper, merupakan informan, kemudian dia menjawab bahwa hasil observasi maupun dokumentasi dari perekam video digunakan untuk menyusun laporan. Nah, ini subbab hasilnya ya. Ini untuk membedakan apa yang ditulis di hasil dan apa yang ditulis di pembahasan. Nah, di pembahasan seperti ini. Jadi di hasil itu berisi foto-foto, berisi hasil observasi, berisi petikan wawancara. Nah, di pembahasan sudah tidak ada foto-foto, tidak ada petikan wawancara, dan tidak ada hasil observasi. Hanya penjelasan kita mengenai hasil observasi tadi di hasil,
hasil wawancara kita di hasil dan hasil dokumentasi kita. Dijelaskan di subbab pembahasan. Jadi di subbab pembahasan itu sudah tidak ada analisis observasi, sudah tidak ada petikan wawancara, dan sudah tidak ada hasil dokumentasi. Di mana observasi, wawancara, dan dokumentasi itu disampaikan di hasil. Itu dipaparkan di hasil. Adapun di pembahasan adalah ya pembahasan kita mengenai hasil penelitian kita. Nah, itu kalau dia petikan wawancara. Kemudian kalau misalnya dokumentasi, misalnya kita punya foto terkait dengan, misalnya tadi contohnya adalah proses bongkar muat. Kita ada foto pada saat dilakukan proses bongkar muat. Nah, maka di hasil itu kita sampaikan foto tersebut. Kita tampilkan foto tersebut dan kita beri penjelasan di bawahnya. Itu untuk subbab hasil ya. Nah, adapun di subbab pembahasan kita memberi lagi penjelasan, menginterpretasikan bahwa apa yang dilakukan orang ini itu dijelaskan di pembahasan. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi yang mendasar perbedaannya, di subbab hasil kita tampilkan hasil wawancara kita, hasil observasi kita, dan hasil dokumentasi kita. Nah, kemudian di pembahasan itu sudah tidak ditampilkan, hanya dibahas. Nah, jadi itu yang membuatnya berbeda. Nah, kalau di sini contohnya seperti ini. Ini di sebelah kiri kita ini adalah hasil, subbab hasil ya, contoh subbab hasil, dan di sebelah kanannya adalah pembahasan. Di subbab hasil kita sampaikan bahwa di foto ini diberi keterangan bahwa sedang melakukan role play atau bermain peran. Nah, di pembahasan kita jelaskan apa sih itu role play, apa sih itu bermain peran, apa dampaknya, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi proses bongkar muat, di sebelah kirinya di hasil, di subbab hasil kita tampilkan foto proses bongkar muat peti kemas, kemudian kita beri penjelasan apa yang terjadi di situ sedikit, kemudian nanti di pembahasan kita jelaskan lebih rinci. Apa yang dilihat di foto itu, bagaimana cara melakukan bongkar muat, kemudian peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan, itu dijelaskan di pembahasan. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Kemudian, selanjutnya yang membedakan antara subbab hasil dengan pembahasan adalah bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan pada hasil adalah bahasa lapangan, sedangkan pada pembahasan adalah bahasa ilmiah. Nah, seperti ini contoh, misalnya. Nah, ini kan hasil-hasil wawancara ya, di sebelah kiri ini adalah hasil wawancara yang kita tampilkan di subbab hasil. Yang di sebelah kanan ini adalah pembahasannya. Kenapa disebut bahasa lapangan? Misalnya, kita bertanya kepada tenaga TKBM ya, tenaga kerja bongkar muat atau buruh misalnya. Tentu bahasa-bahasa yang dia sampaikan mungkin tidak ilmiah. Nah, maka itu akan kita tampilkan di hasil. Nah, kita menanyainya mengenai hal-hal yang terkait misalnya proses bongkar muat, tentu jawabannya kemungkinan besar tidak ilmiah. Dia akan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa lapangan. Nah, itu bisa kita sampaikan di hasil, sesuai dengan hasil wawancara kita misalnya di lokasi penelitian. Akan tetapi di pembahasan kita merubah kalimat-kalimat itu menjadi lebih ilmiah atau lebih lebih, ini kan bahasa lapangan tadi ya, misalnya kita menanyainya misalnya bagaimana sih proses kendala yang dihadapi dalam proses bongkar muat. Nah, misalnya dia menjawab, si buruh ini menjawab bahwa dalam proses bongkar muat ya kita berlari-lari, kemudian kita dorong-dorong. Nah, itu tidak kita sampaikan di pembahasan, kita ubah kalimatnya menjadi lebih ilmiah. Tapi di hasil tetap kita sampaikan sesuai dengan hasil wawancara kita. Nah, di subbab pembahasannya kita ubah kalimatnya menjadi lebih ilmiah atau ya lebih halus lah. Jadi kalau di sini bahasa lapangan sesuai yang dikatakan si informan, maka di pembahasan kita membahasnya secara lebih ilmiah. Temuan penelitian yang dijelaskan pada subbab pembahasan harus dihubungkan dengan teori atau penelitian lain. Nah, jadi kalau di pembahasan itu kan kita membahas mengenai hasil-hasil penelitian kita di subbab pembahasan ini. Nah, di awal-awal paragraf itu ya pendapat kita mengenai hasil penelitian itu, pendapat kita mengenai temuan kita di lokasi penelitian itu. Nah, akan tetapi itu harus didukung oleh
temuan lain atau pendapat dari peneliti lain. Nah, seperti ini contohnya. Di paragraf di kalimat-kalimat awal itu adalah pendapat si peneliti di pembahasannya ya. Kemudian di bawahnya itu ada pendapat Den et al. 2021. Jadi sampai titik ini yang dihasilkan diragukan objektivitasnya karena kita mengetahui bahwa nasabah atau calon nasabah yang datang bertransaksi merupakan shopper, maka karyawan akan memberikan pelayanan terbaik yang belum tentu merupakan habit atau kebiasaan yang mereka lakukan selama ini. Akan tetapi hanya karena ingin memperoleh hasil evaluasi pelayanan dengan nilai maksimal. Jadi itu adalah pendapat si peneliti. Nah, maka pendapat si peneliti ini didukung oleh pendapat orang lain atau ahli lain atau teori lain. Metodologi mystery shopping telah lama digunakan untuk evaluasi kualitas. Jadi yang di kalimat selanjutnya ini setelah titik ini adalah pendapat atau teori dari peneliti lain. Nah, di sebelah kanan juga seperti itu. Jadi kalimat awal adalah kalimat yang dijelaskan oleh si peneliti, pendapat si peneliti terhadap hasil penelitiannya. Kemudian data di bawah didukung oleh hasil penelitian lain atau pendapat dari penelitian lain. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo, ada pertanyaan? Jadi harus dibedakan ya. Memang kadang kalau di awal menulis, kita agak bingung membedakan apa sih yang ditulis di hasil dan apa yang ditulis di pembahasan. Nah, di bab 4 itu. Nah, jadi itu adalah isi utama dari TA kita nantinya. Jadi di situ kita agak bekerja lebih keras, karena kalau bab 1, bab 2, bab 3 itu kita bisa mengcopy paste latar belakang itu seperti apa, kemudian kajian pustaka itu kan pendapat-pendapat ahli di bab 2 mengenai tema-tema penelitian kita. Kemudian di bab 3 itu kan metodologi, bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian bagaimana kita bisa mengolah data. Dan itu bisa saja sama ya dengan penelitian-penelitian lain. Akan tetapi di bab 4 inilah yang membuat berbeda antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian lain. Nah, tentu ya misalnya tadi saya jelaskan bahwa kalau di hasil itu ya kita tampilkan petikan wawancaranya, kita tampilkan foto-foto penelitian kita tampilkan hasil observasi kita. Nah, di pembahasan itu sudah tidak ditampilkan itu lagi, akan tetapi bagaimana kita menjelaskan apa yang kita sampaikan di hasil tadi. Jadi itu yang membuatnya berbeda ya. Nah, kemudian di pembahasan itu juga dikolaborasi dengan hasil penelitian lain yang sependapat dengan penelitian kita. Bisa juga dengan yang tidak sependapat. Jadi kita olah data itu di hasil, kemudian kita jelaskan nanti di pembahasan. Memang agak perlu banyak berlatih. Tidak mungkin dalam satu kali coba itu langsung bisa. Akan tetapi ya memang seperti itu adalah proses belajarnya. Nah, secara mendasar itu tadi, foto-foto, dokumen-dokumen, hasil wawancara itu disampaikan di subbab hasil. Nah, kemudian di pembahasan itu kita bahas hal-hal tersebut. Di subbab hasil itu ada penjelasan singkat mengenai foto, mengenai hasil wawancara, mengenai hasil observasi. Nah, di pembahasan itu dibahas lebih mendalam, kemudian disampaikan dengan bahasa yang lebih ilmiah, dan juga dikolaborasi dengan teori-teori lain atau hasil-hasil penelitian lain. Seperti itu kalau untuk menyusun subbab pembahasannya. Jadi kalau melihat subbab hasil dulu, jadi kita membahasnya secara terpisah. Jadi pelajari dulu bagaimana menyusun hasil, kemudian bagaimana menyusun pembahasan, supaya nanti tidak bingung. Nah, kemarin saya lihat ada beberapa TA dari senior-senior, kalian itu yang masih bingung. Kadang pembahasan dimasukkan di hasil dan hasil dimasukkan pembahasan. Nah, agar lebih mudah ya tadi itu, di hasil itu adalah data-data yang kita temui di lokasi penelitian, apakah itu foto, apakah itu dokumen, apakah itu hasil wawancara, itu disampaikan di hasil. Nah, data-data itu sudah tidak lagi kita sampaikan di pembahasan, akan tetapi kita jelaskan, kita interpretasikan data-data tersebut di pembahasan. Ada pertanyaan sampai di sini?
Siap, belum ada, Bapak. Hmm. Nah, ini saya perlihatkan kembali ya, supaya yang lebih mudah dipahami adalah di sini ya, supaya agak lebih mudah dipahami. Saya ulangi. Nah, misalnya ini data foto. Kalau kita ambil contoh di penelitian bidang KPNK misalnya, analisis apa ya? Tadi saya ambil contohnya bagaimana proses bongkar muat. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian terhadap proses bongkar muat, berarti di hasil itu kita tampilkan foto proses bongkar muat itu. Nah, kemudian kita beri penjelasan, kita beri penjelasan itu adalah foto apa, itu adalah gambar apa, kemudian sumbernya dari mana, kemudian kita beri penjelasan singkat, keterangan mengenai gambar itu. Nah, misalnya, kalau ini contoh ya, ini contoh. Nah, ini adalah foto role play. Role play itu adalah praktek pelayanan atau berlatih melakukan pelayanan antara karyawan dengan karyawan lainnya. Akan tetapi satunya berperan sebagai karyawan sebenarnya dan satunya akan berperan sebagai nasabah. Nah, itu kita sampaikan di hasil bersama fotonya. Nah, jadi kalau ini adalah proses bongkar muat, maka di sini adalah proses bongkar muat dan penjelasan singkatnya di bawah. Nah, ketika kita membahas hasil tersebut di pembahasan, maka seperti ini konsepnya. Nah, implementasi Mr. Shopping dianggap sebagai metode yang valid, berupaya melakukan adaptasi terhadap kegiatan Mr. Shopping. Adaptasi yang dilakukan adalah persiapan di mana mereka melakukan bermain peran atau istilah role play. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa bab hasil itu dibagi subbab hasil itu 4.1 hasil itu dibuat beberapa anak subbab di bawahnya, bisa berdasarkan rumusan masalahnya, misalnya 2 saja, 4.1 misalnya proses bongkar muat, 4.1.2 kendala hambatan dalam proses bongkar muat. Kalau ingin lebih banyak, bisa poin-poin di dalam hasil itu berdasarkan pertanyaan penelitiannya. Misalnya, bagaimana proses bongkar muat, dokumen yang dilengkapi, syarat-syarat yang dilengkapi, itu bisa dibuat menjadi poin-poin di dalam hasil maupun di dalam pembahasan. Jadi berapapun poin di hasil yang kita bagi anak-anak subbab, di subbab hasil itu kita buat beberapa subbab, misalnya 5, maka di pembahasan itu juga 5. Mengerti maksud saya? Halo? Jadi kalau hasilnya 5 poin, 5 poin yang kita jelaskan di hasil, 5 poin wawancara yang kita jelaskan di hasil, maka di pembahasan itu juga 5 poin. Jadi di hasil itu kita hanya memberikan gambaran singkatnya, nanti di pembahasan kita bahas secara lebih mendalam. Termasuk tadi kita tambahkan pendapat-pendapat lain atau teori-teori lain dari peneliti lain. Itu di pembahasan ya. Nah, jadi kalau kita sudah membahas mengenai misalnya proses bongkar muat itu seperti apa, kita cari lagi pendapat lain atau teori dari penelitian lain atau hasil penelitian lain, kemudian kita tambahkan dan jangan lupa cantumkan sumbernya di mana. Nah, itu kalau di pembahasan. Nah, kalau di hasil itu tidak ada seperti ini, tidak ada hasil kutipan dari peneliti lain, tidak ada hasil kutipan dari teori lain di hasil. Hanya betul-betul data kita dan penjelasan kita mengenai data-data tersebut, apakah itu data observasi, apakah itu data wawancara, apapun itu data dokumentasi, itu hanya penjelasan kita saja yang kita sampaikan di sana. Nah, nanti di pembahasan baru ada kutipan-kutipan dari peneliti lain yang mendukung pendapat kita itu. Bisa dibedakan ya, apa yang kita tulis di hasil dan apa yang kita tulis di pembahasan. Nah, saya ulangi tadi ya. Kalau misalnya foto ya seperti ini dokumentasi ya. Kalau dia wawancara seperti ini. Nah,
Jadi hasil wawancara tidak kita sampaikan di pembahasan lagi. Hanya kita bahas. Jadi tidak kita kutip lagi menurut informan ini seperti ini, tapi kita tetap jelaskan makna dari hasil wawancara itu seperti apa di pembahasan. Nah, kemudian kita dukung dengan pendapat ahli. Misalnya di sini, di samping kanan ini terlihat. Di awal ini adalah pendapat si peneliti, kemudian data di bawahnya adalah pendapat peneliti lain yang mendukung pendapat si peneliti saat ini. Bisa dimengerti? Halo. Ngerti, Pak. Nah, Ya, coba. bisa, Pak. Nah, bedanya apa? Coba satu. Hasil itu apa? Pembahasan itu apa? Supaya tidak terlalu bingung. Yang penting ada bayangan lah. Nanti kan pada saat menulis bisa belajar kembali. Bisa lihat videonya atau bisa cari materi lain yang bisa lebih mudah dipahami. Yang jelas ya seperti itu tadi. Bahwa di hasil itu adalah hasil observasi kita, foto-foto kita, dan hasil wawancara kita. Dan di hasil itu tidak ada kutipan dari peneliti lain, tidak ada pendapat dari teori lain. Nah, nanti di pembahasan baru ada. Hasil interpretasi kita, data kita didukung oleh hasil penelitian lain atau teori lain. Siapa yang bisa bedakan? Siapa ini? Putri Wulandari yang tidak menyalahkan kamera. Apa bedanya hasil dengan pembahasan? Nah, Stefani Laura. Nah, aduh, ini tidak mengerti kalau begini. Tidak apa-apa sih, yang penting nanti pembimbingnya, pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya dibimbing dengan baik. Saya rasa tidak ada masalah. Yang penting jangan pakai joki. Itu saja pesan saya. Jangan pakai joki untuk membuat tugas akhirnya. Masa rela bayar 2 juta, 3 juta. Kemudian saya lihat hasil jokinya, aduh, sayang sekali sudah bayar mahal baru seperti itu saja. Itu kayak ditipu kita. Disuruh buatkan, sudah bayar 2 juta, bayar 3 juta, ternyata cuma hasil kopas-kopas. Nah, kalau cuma kopas juga ya, kita juga bisa kopas. Itu seperti ditipu lah. Entah siapa oknum pembuatnya. Entah siapa oknum jokinya. Siapa yang bisa jelaskan perbedaan hasil dengan pembahasan? Hmm? Siap, izin menyampaikan yang saya ketahui, Pak. Ya, yang kamu pahami saja Perbedaan seperti apa? Ya. pembahasan itu adalah pembahasan tentang apa yang kita teliti, Pak, sedangkan hasil itu adalah hasil dari penelitian kita, Pak. Hah? Hasil itu adalah data-data, ya, data observasi kah, data wawancara kah, data dokumentasi kah, itu kita sampaikan di hasil. Nah, nanti kita bahas di pembahasan. Jadi yang perlu kita pahami dulu adalah bahwa di bab 4 itu adalah isi utama penelitian kita. Di bab 4 itu ada 2 subbab, yaitu hasil dan yang kedua adalah pembahasan. Di hasil adalah data-data yang kita sampaikan. Dan kita beri penjelasan singkat. Hasil analisis data kita, misalnya data foto seperti apa, data dokumentasi seperti apa, data wawancara seperti apa, petikan wawancara kita sampaikan di situ. Tapi tidak semua wawancara ya. Adapun rekap wawancara keseluruhan itu kita sampaikan di lampiran. Akan tetapi hasil wawancara yang langsung mengena pada tema penelitian kita itu kita bahas di hasil. Kita sampaikan di hasil. Observasi juga seperti itu. Nah, kalau kita menyimak pertemuan sebelumnya, setidaknya ada 3 cara mengumpulkan data di penelitian kualitatif. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi atau bisa berupa foto-foto atau dokumen-dokumen. Nah, ketiga hal itu yang kita sampaikan di hasil. Hasil observasi kita, hasil wawancara kita, hasil dokumentasi kita.
Nah, kemudian nanti kita bahas di pembahasannya. Nah, jadi kita pahami dulu bahwa di di bab 4 itu ada 2 subbab. Ada 4.1 hasil, 4.2 adalah pembahasan. Nah, di hasil, saya ulangi lagi ya. Di hasil yang kita sampaikan adalah hasil observasi kita, data observasi kita, data wawancara kita dengan data dokumentasi kita, termasuk foto-foto bisa kita selipkan di sana dan kita beri penjelasan. Nah, nanti di pembahasan baru kita bahas hal-hal tersebut. Makanya tadi saya bilang, kalau di hasil itu ada 5 poin yang kita jelaskan, misalnya contohnya adalah proses bongkar muat, misalnya ada 5 lah misalnya dalam proses bongkar muat. Ada bagaimana prosesnya, apa dokumen yang disiapkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, kendala yang dihadapi atau hambatan yang dihadapi dalam proses bongkar muat dengan solusi. Jadi ada 5 poin yang hasil yang kita jelaskan di hasil. Maka di pembahasan juga kita jelaskan itu 5 poin itu. Jadi kalau ada 5 poin di hasil, maka di pembahasan juga ada 5 poin. Nah, di hasil itu kita sampaikan data-datanya, di pembahasan baru kita jelaskan. Lebih rinci plus tambahan pendapat atau teori dari peneliti lain yang mendukung penjelasan kita. Nah, itu yang membuat ini berbeda. Nah, nanti bisa tetaplah pasti di sama pembimbingnya akan selalu dijelaskan seperti apa menyusunnya. Cuma yang umum saya lihat dari senior-senior kalian itu kadang cuma 2 halaman, 3 halaman di bab hasil. Nah, nanti di bab 2-nya dia banyak penjelasan mengenai ini yang sangat seperti ini. Padahal TA itu ya 50%-nya harusnya adalah bab 4. Nah, di situ baru kita memang agak bekerja lebih keras. Bab 1, bab 2, bab 3, termasuk bab 5 itu gampang saja. Bab 1 itu ya bisalah kita ambil hampir sama semua, saya lihat latar belakangnya seperti apa. Kajian pustaka kan itu hanya teori-teori saja. Misalnya proses bongkar muat. Di bab 2 itu kan cuma menjelaskan apa itu proses bongkar muat, apa itu ini penjelasan-penjelasan saja. Pengertian-pengertian saja di bab 2. Kemudian metodologi itu kan cara mengumpulkan datanya seperti apa, siapa informannya, kemudian analisis datanya seperti apa. Di bab ya nanti memang bekerja lebih keras itu di bab 4. Data-data yang kita kumpulkan saat prada atau saat penelitian ya kita masukkan di situ. Dan kita jelaskan juga di bab 4 itu. Makanya akan bekerja lebih keras lebih berat itu di bab 4-nya. Bab 1, bab 2, bab 3 itu ya banyaklah kita mengcopy paste, copy paste, copy paste. Tapi di bab 3 itu ya foto sebenarnya yang kita masukkan, foto saat bongkar muat, dokumen-dokumen. Ada juga kemarin senior kalian yang punya judul mengenai pengadaan barang, maka nota-nota ya dia tampilkan di bab 4 itu, nota. Tapi bukan nota yang diambil di internet ya. Kalau misalnya contoh nota ya kita jelaskan di bab 2 kajian pustaka bahwa nota itu seperti ini. Akan tetapi nota yang memang pada perusahaan tersebut, misalnya pengadaan barang tadi, nota pesanan misalnya ya, nota pesanan itu pada saat dia melakukan penelitian ya itu yang ditampilkan di bab 4. Di bab 2 itu ya penjelasan saja mengenai apa sih itu nota. Akan tetapi nota sebenarnya yang ada di lokasi penelitiannya ya disampaikan di bab 4. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, nanti kan semester depan ya. Ya, 2 semester lagi ya sudah mulai penelitian. Nanti bisa belajar kembali, akan tetapi ya selalu saya pesankan untuk tidak bikin sendiri ya. Jangan pakai joki. Intinya jangan pakai joki. Itu saja. Gampang aja kok. Ada pertanyaan sampai di sini? Aduh, Pak. Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup ya. Kelas 4A, 4B nanti saya simpan videonya di YouTube, siapa tahu dibutuhkan. Bagaimana menyusun subbab 4.2. Jadi yang harus pertama dipahami bahwa membuat TA itu sesuai dengan pedoman. Jangan tambah-tambahkan lah subbab ini, subbab ini. Nah, kalau anak subbab bisa ditambahkan, tapi kalau
bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5 itu ya jangan ditambah. Memang cuma 5 bab. Kemudian anak subbabnya itu khususnya di bab 4 itu ya cuma hasil dan pembahasan. Cuma ada 2 subbab. Kalaupun ada mau tambahkan lokasi penelitian, visi misi perusahaan ya masukkan saja di dalam anak subbab itu. Jangan bikin subbab baru, apalagi bikin bab baru. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah 2 kelas ya, jadi saya tidak usah masuk lagi di kelas A ya. Oke. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih.